Halo, selamat siang para mahasiswa. Sekarang kita masuk ke pertemuan setelah UTS. Jadi kita akan belajar tentang SQLite ya. Jadi Pak harap sih teman-teman mahasiswa untuk semangatnya tetap dijaga ya, supaya dalam suasana study from home ini kita tetap belajar dan tetap bisa mendapatkan hal-hal baru ya. Jadi belajarnya jangan kendor. Kita akan belajar sekarang tentang koneksi database di Android ya. Jadi database yang dipilih ada SQLite. SQLite sendiri merupakan database internal di dalam Android, sistem operasi Android. Jadi memang disediakan untuk meletakkan data di dalam internal device. Jadi bisa meletakkan data di sana untuk diambil kemudian. Ya. Jadi bukan database yang bersifat network yang bisa diambil beramai-ramai. Ini lebih ke database untuk dipakai di dalam device itu sendiri. Oke. Nah, mekanisme storage sendiri di dalam Android sebenarnya ada beberapa yang populer. Jadi ada SQLite itu yang pertama seperti Bapak udah jelaskan tadi. Yang berikutnya ada juga penyimpanan internal, penyimpanan eksternal, dan juga self-reference untuk penyimpanan data secara cepat. Kalau self-reference ini salah satu contohnya adalah kontak. Nah, itu disimpan dalam self-reference. Kemudian ada network. Nah, ini kalau network, kalau kita nanti kembangkan lebih jauh, nanti kita juga sama seperti PC atau komputer, database kan bisa diakses juga dari mana saja, itu kalau masuk ke network. Nah, untuk pertemuan sekarang dan beberapa minggu ke depan, kita akan fokus dulu ke SQLite. Nah, menggunakan SQLite, ini kita akan menggunakan modul berapa ini? Oh, modul 6. Ya, modul 6. Ini halamannya, halaman berapa? Ini lompat-lompat. Jadi modul 6. Cuman Bapak tidak akan mengerjakan murni seperti di modul. Karena kalau murni seperti di modul, itu jadi ngetik dari atas ke bawah. Anda tidak akan paham prosesnya bagaimana tahapan mengerjakan ini. Jadi ngetik nyalin aja tiba-tiba jadi. Prosesnya Anda paham. Kita tetap menggunakan modul sebagai referensi, akan tetapi kita akan kita akan tahapannya kita mulai dari membuat database, membuat tampilan dulu, kemudian kita mengkonsep database-nya, menampilkan data. Ini akan kita lakukan sekarang di tahap 1. Kemudian di tahap 2, kita akan masuk ke menambahkan data. Nah, kemudian tahap 3 baru merubah dan menghapus data. Oke, supaya tidak terlalu lama, langsung saja Bapak akan mulai. Ya. Jadi kita buka dulu Eclipse-nya. Kita mulai dengan project baru. Latihan. Oke, sekarang 9B sajalah. SQLite. Biar jelas. Oke, next. Nah, ya, Bapak ada icon, kita biarkan default saja. Jadi Bapak tidak melakukan perubahan. Oke, ini dia tampilan kita. Kok kecil ya? Gitu ya. Ya, coba Anda lihat di modul 6 di halaman ke 3 di modul 6. Kita bikin layoutnya dulu di XML. Jadi ada beberapa perubahan. Yang pertama, kita tidak menggunakan relative layout, tapi kita menggunakan linear layout. Linear layout. Kemudian yang ini closing-nya dulu, biar tidak lupa. Terus ada beberapa perubahan yang dilakukan. Yang pertama adalah orientation. Jadi ya,
Ini tak hapus saja dulu. Jadi Android. Nah, jadi kalau ngetik seperti ini biasakan ngetik sedikit kontrol spasi gitu ya supaya mengurangi kemungkinan kesalahan pengetikan. Ya, orientation ini adalah vertikal. Kemudian Android layout width-nya dia adalah fill parent. Fill parent berarti kan dia dipenuh, jadi tidak menyesuaikan konten, tapi dia akan memenuhi isi dari area. Android layout height-nya dia fill parent juga. Ya. Kemudian tools, nah ini sudah. Sekarang kita supaya gampang itu mengerjakan berikutnya di graphical aja. Contoh yang pertama tulisan hello world, ini kan kita mau ganti. Jadi di sini kita string kita tambahkan stringnya dulu, apa yang mau dicetak itu. Daftar buku. Jadi kita akan membuat database buku. Jadi daftar buku, new stringnya adalah judul. Oke, pakai judul. Nah, ini daftar buku. Kemudian kalau kita lihat di XML itu akan ada perintah untuk menambahkan list view. Jadi list view kita cari di composite ya. Di area composite kita tambahkan list view, di drag saja ke sini. Judulnya list view 1. Kemudian kalau kita lihat balik lagi ke XML, kita lihat layoutnya, width-nya match parent, kemudian height-nya wrap content. Ya udah, biarkan saja kalau nggak benar. Oke, jadi untuk XML cukup kita ini saja. Ya, jadi sangat sederhana. Jadi Anda bisa sesuai samakan dengan apa yang ada di dalam apa namanya modul. Oke. Seperti tadi yang Pak bilang di dalam presentasi, kita akan mulai dengan mempersiapkan dulu. Ini layout sudah disiapkan. Kemudian masih di halaman 3, kita diminta untuk membuat sebuah kelas baru yaitu namanya SQL. Jadi kita cari di sini di src. Nah, ini kan kelas kita, connectivity.java. Di sini kita tambahkan kelas baru. New class. Ya, kelasnya kita namakan SQL. Ya. Ini default semua sepertinya kalau untuk kelas SQL. Nah, ini. Nah. Kalau di modul itu kan com-nya di database SQLite. Di sini kan beda. Ini biarkan, ini kan sesuai dengan di mana kita meletakkan foldernya. Ya, untuk import-import ntar aja. Jadi kita mulai dengan public class SQL. Di sana ada extend SQLite open helper. Sorry. Open helper. Ya. Nah, ini akan ada apa namanya marker merah. Nah, kalau ada lampunya berarti ada sesuatu yang kita perlu perbaiki. Nah, di sini kita diminta untuk add unimplement method. Nah, di add saja. Nah, ini otomatis akan ada on upgrade on create. Kemudian ada satu lagi adalah konstruktornya di add. Nah, tinggal nah ini errornya udah hilang. Ya, kita sekarang tapi kita lengkapi dulu. Ya. Yang pertama adalah pembuatan string database name. Jadi di sini privat static final. Kalau udah final berarti kan tidak akan dirubah, jadi dia akan menjadi tetap nilainya. Nah, jadi ini lalu kita ganti ke nama database. Nama database adalah db.db. Ya, jadi ini nama database-nya db.db. Kemudian di sana privat static
ordinal, ya integer. Nah ini untuk versinya. Versi database versi berapa? Init ordinal. Kemudian, nah di sini kita berbagi. Ya. Oke. Ini sekarang kita perbaiki di public SQL-nya. Ya. Konteks, kemudian ini sisanya dihapus saja. Ya, begitu ini dihapus, yang di bawah ini error. Ya, definisinya. Jadi super, konteks, kemudian name-nya adalah nama database, kemudian factory-nya 0. Si database. Ya, errornya langsung hilang. Kemudian kita masuk on create. Jadi ketika dibuat on create ini bukan argumen 0 tapi db. Apa yang terjadi ketika dibuat? Nah, ini pertama kita buat dulu string untuk definisi membuat database-nya, ya. Nah, stringnya biasa harus dipetik 2. Jadi mengerjakan itu gini, ya. Jangan disalin langsung dari kiri ke kanan. Siapkan petiknya dulu, di sana kita gini, buat coba diperhatikan. Nah, di sini ini harus berhati-hati sekali, ya. Karena kalau salah satu aja salah, ini ya, huruf, nanti pas di running error. Cuma di sini nggak merah, dia nggak error. Jadi sering terjadi di sini error, mahasiswa akan bingung. Kok bisa error Pak? Kenapa error? Nah, ketemu errornya. Nanti kita buat create tabel, nama tabelnya adalah buku, ya. Ini biasakan kalau bikin kurung buka langsung kurung tutup. Fieldnya adalah ID, tipenya integer, kemudian dia primary key. Ya, primary sama key-nya spasi. Kemudian dia auto increment. Ya, berarti dia otomatis nambah auto increment. Kemudian ada judul underscore buku, teks, no. Kemudian ada nama underscore pengarang. Nah, di sini perhatikan juga pengetikannya jangan sampai salah. Nah, kalau salah sih nggak apa-apa kalau nama-nama field, cuman harus konsisten aja nanti dipakai. Ya, teks 0, habis nama pengarang itu adalah tahun terbit. Teks 0 juga. Kemudian ada penerbit, teks 0 juga. Nah, jangan lupa ini ada titik koma loh di belakang kurung tutupnya, baru petik 2. Ya. Kemudian kita buat log. Ya. Ini dia data, catatannya itu adalah on create. Ini lupa petik 2 ya. Ya, string. Plus SQL. SQL-nya kan string. Ya. Jadi setiap mengerjakan pastikan error free ya.
baru lanjut. Jangan disalin aja ke bawah, itu udah banyak errornya, stres nanti. Kemudian DB kita execute SQL. Setelah itu kita bikin SQL berikutnya. SQL-nya sekarang untuk nambah data. Insert into nama tabelnya, buku, ya. Ini adalah field-field yang ditambahkan. ID, judul. Nah, ini pastikan dia namanya harus sama dengan yang di sini, jangan sampai beda. Ya. Nama pengarang. Nama pengarang, kemudian nama pengarang, tahun terbit ya. Terbit. Setelah tahun terbit itu, kok sedikit. Judul buku, nama pengarang, tahun terbit, penerbit. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 field. Kemudian sekarang nilainya ya. Values, nilai yang diinputkan itu adalah, ini kan integer ya, jadi tidak pakai ketik. Nah, ini lebih aman nih kalau kita gini, ketik aja dulu jumlah fieldnya supaya tidak salah jumlah. Karena ada 5 field, ini pastikan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang baru di dalamnya kita ketik. Nanti pinginnya sekarang judul buku. Apa judul bukunya? Umpamanya matematika bisnis ya. Matematika bisnis, kemudian saya ada notif. Matematika bisnis, habis itu nama pengarang adalah Wayan Lare. Wayan Lare, tahun terbitlah 2018. Sorry, ini pedetnya di sini ya. Kemudian penerbitnya adalah Andi. Setelah dibuat SQL-nya, ini SQL-nya dijalankan lagi. Ya. Kemudian untuk data kedua, sebenarnya kita copy paste aja. Jadi copy paste di dalam program itu sangat sah. Tapi harus paham yang pertama, yang kedua dari coding sendiri itu lebih baik. Ya, jangan copy paste coding orang lain. Tidak paham, kacau nanti. Ya, nah, di sini adalah algoritma terapan. Ya, penulisnya adalah Joko Susilo tahun 2019. Andi juga. Oke. Ini kan langsung dirun.